Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiga Prasetyo dari kelas 2 nomor absen 20. Di sini saya akan memberi tugas untuk mata kuliah mikrokontrol 2. Untuk tugasnya yaitu mensimulasikan pengganti rotary encoder pada Subaru Teus. Untuk simulasinya di sini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu motor geser kanan dan geser kiri disertai dengan bitwise LED ke kanan dan ke kiri serta lampu menggunakan tombol pada LED D9. Untuk penjelasannya atau pendefinisiannya yang seperti ini. Pada kondisi awal LED pada LED D8 ini akan menyala, dan jika kita ingin membitwise LED ini ke kanan, maka kita harus men-switch ini ke arah atas dan motor juga akan bergerak ke arah kanan. Untuk tipe pergeserannya, jika LED berpindah ke LED selanjutnya, maka LED sebelumnya akan mati. Begitu seterusnya hingga mencapai LED D8 ini. Jika sudah mencapai LED D8 ini, LED akan berhenti, dan jika kita ingin bitwise LED ke kiri, maka kita harus menekan saklar ini, dan motor ini juga akan bergerak ke arah kiri. Dan untuk menyalakan LED D8 ini kita menggunakan fungsi tombol ini. Mari kita simulasikan. Tuh, pensimulasinya saya mulai ya. Tadi jika LED ini berpindah ke LED selanjutnya, maka LED sebelumnya akan mati sampai dengan LED terakhir di 8 ini, dan jika sampai sini akan berhenti. Kemudian jika ini di arah atas, maka LED juga akan bergerak ke kiri dan LED akan bitwise ke kiri. Simulasikan. LED akan bergeser ke kanan dan motor juga akan bergeser ke kanan, dan kita nyalakan untuk indikator ada LED D9. Dan jika ingin membitwise ke kiri dan membuat arah motor ini ke arah kiri, kita pasang saklar, maka LED akan bergeser ke kiri. Dan kita matikan untuk LED D9. Untuk program dari simulasi ini tadi dapat saya jelaskan pada software Atmel Studio. Yang pertama, ada program ini terdapat define FCPU 16 juta, include AVR.IH, include AVR.interrupt, include delay. Ini berfungsi sebagai, ini merupakan library dari software ini dan merupakan inisialisasi awal program. Selanjutnya kita masuk ke dalam integer n sama dengan 0. Dalam integer ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel n ini menuju data integer. Selanjutnya kita masuk dalam program utama atau dalam program dituliskan main void. Dalam main void ini yang sangat penting, yang pertama adalah kita harus men-set pin pada Atmega. Dan kita selanjutnya untuk program utamanya yaitu MCUR, kita OR-kan bernilai height. Dapat saya definisikan bahwa untuk program ini berfungsi untuk setting interrupt 2 agar transisi naik, karena di sini kita mengorkan dalam kondisi high. Dan untuk GICR ini kita berfungsi untuk mengenable interrupt 2. Tadi kan logika 1 enable. Dan untuk say ini merupakan proses untuk mengenable semua interrupt atau interrupt global. Selanjutnya untuk while. Dalam while ini berisikan program ini. Dalam while ini berarti adalah sebuah pengulangan. Dalam while ini berisikan if bit is clear, pin A sama dengan 1, ini high
Jika dalam kondisi high, maka port C ini akan mentugel PC0 dengan cara meng-XOR-kan. Ini XOR. Dan selanjutnya kita masuk ke program utama dari tugas ini, yaitu interrupt 2. Interrupt 2 ini dalam interrupt 2 ini berisikan geser kiri dan geser kanan, atau bitwise kiri dan bitwise kanan. Pada bitwise kiri kita jelaskan bahwa ada program if bit is clear pin A, logika low atau 0. Dalam ini berisikan if n lebih dari 0, port D 1 ini berfungsi sebagai perintah untuk memerintahkan program ini LED bergeser ke arah kiri. Dan jika else ini kebalikan dari if ini, jika n sama dengan 0, maka program ini atau LED akan stuck pada kondisi kiri seperti ini. Dan untuk geser kanannya sama, yaitu else jika berlogika 1, maka if n lebih kurang dari 7, maka port D akan bergeser ke kanan dengan cara program n++ atau ditambah. Dan untuk else ini kebalikan dari if tadi, maka jika n sama dengan 7, maka LED atau program akan stuck pada, dapat saya contohkan seperti ini, akan stuck pada kondisi paling kanan. Ini untuk tugas yang pertama mungkin hanya seperti itu. Dan untuk tugas yang kedua kita di sini sama, untuk programnya hampir sama dengan program yang ke-1. Perbedaannya untuk tugas yang kedua ini saya membuat sebuah program, yaitu LED geser kanan geser kiri dan motor mengikuti arah LED ini. Tetapi untuk tugas yang kedua ini, jika LED berpindah ke LED selanjutnya, maka LED sebelumnya tidak mati sampai dengan kondisi terakhir menyala semua. Dan jika digeser ke kiri, bitwise ke kiri, maka LED ini akan mati saat dari LED 8 sampai ke kondisi awalnya. Dapat simulasikan seperti ini. Dan untuk mengembalikan sampai dengan kondisi awal, kita rubah ini. Untuk fungsi toggle ini masih tetap, yaitu menyalakan LED pada D9. Mungkin untuk penjelasan programnya lebih lengkapnya dapat saya jelaskan pada sumber ini. Mengapa ini tadi program ini tadi tidak mati jika LED ini berada pada kondisi selanjutnya? Karena pada kondisi awal ini, jika kita membitwise ke kanan port D ini, maka port D ini kita OR-kan dengan kode hexa 0x80, artinya logika high itu. Jadi misalnya LED ini bergeser ke kini, maka LED ini tetap berlogika high sampai dengan kondisi akhirnya. Dan jika kita ingin menggeser ke
sebelah kiri, maka kita on-kan port D dengan hexa 0x00, maka program geser kirinya LED yang menyala tadi akan mati. Dapat saya contohkan seperti ini. Ini akan mati. Mungkin cukup sekian pengaplikasian rotary encoder pada tugas 2 ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.